Allah melarang kita agar jangan berakhlak seperti akhlak jahiliyah, membantah kebenaran dengan kebodohan, membantah hujjah-hujjah yang qat'iyah, yang tegas dalam Quran dan hadis sahih, dibantah dengan kebodohan, dibantah dengan saya pikir, saya rasa, tapi kan bukankah. Padahal para ulama membawakan ayat dan hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Qala Rasulullah bersabda di dalam riwayat yang sahih. Tetapi mereka membantahnya dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Tapi saya pikir tidak cocok di masa kita. Tapi saya rasa ini tidak tepat. Atau kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang yang memang mu'alij, menentang Quran dan Sunnah dengan kebodohan. Ini khonilina azakumullah adalah kebiasaan jahiliyah dulu. Ini khonilina azakumullah tercelanya debat, tercelanya jidal, bantah-bantahan dalam keadaan bighairi ilmin, dalam keadaan tanpa ilmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka kalau sudah dikatakan oleh Allah dalam ayatnya, sudah dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang sahih, dalam riwayat-riwayat yang terbukti kesahihannya, maka peganglah kuat-kuat dan tidak perlu kalian berbantah-bantahan dalam masalah itu. Karena sudah jelas kebenarannya. Ucapan Allah pasti benar, ucapan Rasulullah pasti benar. Untuk apa berbantah-bantahan? Untuk apa berdebat? Mari kita berbantah-bantahan dan berdebat masalah hadis ini, ucapan Rasulullah ini, masalah ayat ini benar atau salah? Loh, ayat Allah pasti benar, hadis Rasulullah pasti benar, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak perlu berbantah-bantahan. Maka para ulama ahli sunnah, mereka menyampaikan hujjah dan kemudian jawab. Tidak mau melayani perdebatan, buang-buang waktu. Imam Malik rahimahullah didatangi oleh seseorang dari tokoh sesat. Ta'al uhajju. Jadi marilah kemari, duduk di hanut, duduk di warung ini. Uhajju, aku akan mendebatkan. Uhajju artinya aku akan membacakan argumenku kepadamu dan kau silahkan mendebat, mengajak debat terbuka. Kata Imam Malik, "Lau hajajtumuni," kalau engkau ternyata bisa mengalahkan hujah-hujahku dengan hujah-hujahmu bagaimana? Kalau hajajtuka, kalau aku telah mengalahkan engkau, maka engkau harus ikut aku. Baik, kalau aku telah mengikuti kamu, kemudian kita berdua berdebat dengan orang ketiga, ternyata kita kalah. Apa yang kita lakukan? Kalau kita kalah, kita ikut dia. Kalau begitu engkau akan berpindah-pindah agama. Kalau begitu engkau belum mendapati agamamu, silahkan cari sendiri agamamu. Aku sudah mendapatkan agamamu. Ikhwan fillah azakumullah, kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa mereka cukup dengan hujjah yang qat'iyah dalam Quran dan Sunnah. Maka mereka tidak melayani perdebatan-perdebatan dengan orang-orang yang dhal, mudil, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, yang dasarnya bukan hujjah dari Quran dan Sunnah, tapi dasarnya adalah sesuatu ra'yu. Ra'yu itu pemikiran pribadi atau emosi atau hawa. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi rawahu Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Umamah, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah satu kaum sesat setelah yang tadinya dia dalam keadaan berada di atas petunjuk kemudian menyimpang, illa utul jadal, kecuali dia mendapatkan atau diberikan keahlian debat. Siapa yang dimaksud? Tentunya yang dimaksud adalah orang yang pernah berjalan di jalan Buddha. Karena Rasulullah menyatakan, kanu alaihi,
tadinya dia di atas huda. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih. Tidaklah sesat satu kaum yang tadinya dia di atas petunjuk kecuali dia diberikan kepandaian berdebat. Berarti wajar kalau ada orang yang pernah di jalan sunnah kemudian sesat, atau pernah di jalan Islam kemudian kufur, biasanya mereka pandai berdebat. Biasanya pandai bersilat lidah dan pandai mereka untuk beradu argumentasi, adu ra'yu. Ini qulna a'azakumullah, apakah bisa kita katakan bahwa agama itu adalah milik pemenang debat? Tidak.